Siapa di sini yang punya anduk, tas, atau kaos Gucci? Fix, kalian orang kaya. Tapi siapa sih yang nggak tahu Gucci? Brand mewah yang sangat terkenal bahkan sampai ke circle ibu-ibu rumah tangga. Selain banyak produk KW-nya yang banyak di pasaran, Gucci juga pernah dibuatin film berjudul House of Gucci. Tapi itu semua gak akurat, alias ngawur. Gini cerita valid dan lengkapnya. Welcome to Kibran, kisah brand dunia hari ke-21. Gucci, brand mewah asal Italia ini didirikan oleh seorang mantan porter hotel bernama Guccio Gucci. Brand ini berdiri dari hasil pengamatan Guccio selama bertahun-tahun di Savoy Hotel London dengan memperhatikan kebutuhan dan aktivitas para orang kaya. Setelah punya pemahaman itu, Guccio balik lagi ke tempat tinggalnya di Florence untuk kerja di sebuah perusahaan koper bernama Franzi, sekaligus belajar kerajinan kulit. Tahun 1921, Guccio akhirnya mendirikan sebuah toko kecil di Florence dengan menjual produk kulit. Inspirasinya jelas dari pemahamannya tentang selera orang kelas atas. Beberapa tahun setelah itu, Gucci akhirnya membuka toko retail pertama mereka di Roma di tahun 1938. Tiga putra Guccio, yaitu Aldo, Vasco, dan Rudolfo juga bergabung di perusahaan ini. Toko ini akhirnya jadi salah satu destinasi wisata dan oleh-oleh buat turis yang liburan ke kota tersebut, yang bikin nama Gucci punya posisi yang baik di industri mode. Tapi, Gucci kesulitan mendapatkan suplai kulit karena embargo yang diberlakukan terhadap Italia oleh Liga Bangsa-Bangsa sejak tahun 1935. Rezim fasis Benito Mussolini bikin dunia internasional berhentiin ekspor dan impor ke negara Italia. Makanya Gucci pakai bahan alternatif, yaitu kanvas dan anyaman rami yang dikasih nama kain diamante, dan jadi ciri khas Gucci bahkan sampai saat ini. Eksistensi dan popularitas Gucci tetap terjaga bahkan sampai tahun 1953. Gucci akhirnya melebarkan sayapnya ke pasar Amerika. Di tahun yang sama, Guccio Gucci meninggal dunia di umur 73 tahun dan operasional Gucci diambil alih oleh anak-anaknya. Biarpun gitu, Gucci masih berada di tangan yang tepat dan tetap gencar masarin produk mewahnya. Selain itu, Aldo Gucci juga merilis Gucci Horsebit Loafers untuk pertama kali yang sampai hari ini masih jadi sepatu Gucci yang paling ikonik. Masuk ke tahun 1960-an, Gucci akhirnya jadi salah satu simbol status global buat para selebriti dan orang kaya. Makanya Gucci ini mulai gencar bikin produk-produk baru yang ikonik kayak Shell Flora yang dirancang untuk Grace Kelly dan tas Jackie 1961 yang dibuat khusus sebagai tribut untuk Jackie Kennedy, istri Presiden Amerika Serikat ke-35. Di dekade itu juga Gucci makin meluas sampai ke London, Paris, Palm Beach, dan Beverly Hills. Kerjasama tiga bersaudara tersebut awalnya membuahkan hasil yang baik, tapi memasuki tahun 1970-an, ketegangan antara Aldo dan Rudolfo ini mulai muncul. Aldo Gucci merupakan pucuk pimpinan perusahaan Gucci. Dia punya ambisi buat bikin Gucci semakin dikenal luas secara global. Tapi Rudolfo pengen bikin Gucci jadi brand yang eksklusif. Makanya perbedaan pandangan ini yang bikin ketegangan di tubuh internal Gucci ini mulai nggak baik-baik aja. Melihat umur mereka berdua yang mulai uzur, waktunya bagi-bagi warisan nih. Aldo membagikan kepemilikan sahamnya secara merata untuk ketiga anaknya, sedangkan Rudolfo nggak mau kasih kepemilikan saham kepada putranya bernama Maurizio. Alasannya karena Rudolfo ini nggak suka sama calon istrinya Maurizio yang bernama Patrizia Reggiano. Rudolfo udah peringatin Maurizio kalau Patrizia ini gold digger dan tukang pansos, tapi Maurizio ngeyel. Akhirnya 15 Mei 1983, Rudolfo Gucci meninggal dunia dan 50% saham Gucci diwarisin ke anaknya, yaitu Maurizio. Dari sini masalah makin pelik. Maurizio berambisi buat ngerebut Gucci dari pamannya Aldo. Singkat cerita, Maurizio berhasil meyakini para investor buat ngasih dukungan buat dia. Dan tahun 1984, Aldo dipaksa mundur sebagai CEO dan dihukum karena penggelapan pajak di tahun 1986 atas laporan dari Maurizio. Dan kapan lagi coba ponakan mengkudeta paman? Biasanya kan paman yang bantu ponakan. Setelah ngambil alih Gucci, Maurizio pengennya membawa brand tersebut ke arah yang lebih modern dan menjaga eksklusivitas brandnya. Tapi ternyata dia ini kurang kompeten sebagai pemimpin dan banyak keputusan yang dia ambil itu kontroversial yang gak populer di kalangan keluarga
dan pemegang saham. Akhirnya tahun 1988 dia menjual hampir 50% sahamnya ke sebuah firma investasi asal Bahrain bernama Investcorp untuk mengatasi masalah finansial yang dialaminya. Tahun 1994, Maurizio akhirnya bercerai dengan Patrizia karena sering bertengkar selama tahun-tahun pernikahannya. Patrizia yang kehilangan kehidupan glamornya ini nggak terima dengan perceraian itu. Akhirnya merencanakan pembunuhan Maurizio dengan menyewa pembunuh bayaran. Akhirnya bulan Maret 1995, Maurizio terbunuh di depan kantornya dengan 3 tembakan di kepalanya. Kasus ini tuntas setelah 2 tahun. Patrizia dihukum 29 tahun penjara, tapi hukuman yang dijalanin cuma 18 tahun aja. Mungkin Patrizia ini berperilaku baik dan sopan, makanya hukumannya dipotong 11 tahun. Tapi pembunuh bayarannya dipenjara seumur hidup. Gak dengerin peringatan bapaknya, berakhir dengan 3 peluru di kepala. Sadis. Setelah kematian Maurizio, Gucci tetap bersinar di bawah kepemimpinan Domenico De Sol. Dan direktur kreatif Gucci waktu itu, Tom Ford, bikin Gucci jadi salah satu brand fashion paling berpengaruh di dunia. Ngelihat potensinya yang besar, Gucci akhirnya jadi rebutan banyak brand fashion besar saat itu setelah melantai di bursa saham New York dan Amsterdam. Sebut aja Prada yang sempat pegang 9,8% saham Gucci, ada LVMH yang nyicil beli saham Gucci sampai 34,4% dari tahun 1995. CEO Gucci waktu itu ngelihat pergerakan LVMH yang mau ambil alih Gucci dan khawatir bakal membatasi kebebasan mereka buat bikin karya. Makanya Gucci menjual 40% sahamnya ke PPR yang nanti namanya berubah jadi Kering Group. LVMH akhirnya menggugat Gucci dan PPR atas tuduhan pelanggaran aturan pasar saham. Tapi pengadilan Belanda waktu itu memutuskan untuk mendukung Gucci dan menyatakan kalau penjualan saham yang dilakukan Gucci ke PPR adalah legal dan sah. Setelah pertempuran hukum yang panjang, tahun 2001, LVMH sepakat menjual seluruh saham Gucci-nya ke PPR dengan harga 94 USD per saham yang ngasih keuntungan manis buat LVMH. Ini pun memastikan kalau PPR jadi pemilik utama Gucci. Domenico dan Tom Ford akhirnya memutuskan untuk tidak memperpanjang kontrak mereka dengan Gucci. Makanya sejak April 2004, Gucci secara resmi ada di bawah PPR alias Kering Group sampai hari ini. Gucci bisa dibilang jadi salah satu brand mewah yang melegenda dan nempel di benak banyak orang karena pamornya di dunia mode. Terlepas dari kualitas, branding dari Gucci dan warisannya memang salah satu yang terbaik. Keluarga Gucci terbukti gagal mempertahankan brandnya di generasi ketiga, dan perbedaan pendapat dalam tubuh brand memang sesuatu yang umum terjadi. Namun, semua harusnya bisa selesai dengan cara kekeluargaan kan. Memang tipu daya harta dan wanita itu kuat banget, dan brand Gucci jadi salah satu contohnya. Dinasti Gucci jadi contoh kalau mempertahankan lebih sulit daripada merintis. Jadi buat para perintis dinasti, jangan lupa bentuk fondasi yang kuat dulu untuk pewarisnya ya.